Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Sura berkata, "Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya." Buaya menjawab, "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi?" Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Jelas, Sura? Baik, aku setujui gagasanmu itu, kata buaya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" tanya buaya. "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" tanya Sura. "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku," jawab buaya. "Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai," kata Sura. "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura," kata buaya marah. "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar," Sura terus menyangkal. Buaya berkata, "Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira." Sura menjawab, "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku." Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan Sura dan buaya. Nah, mari menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. 1. Mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Karena berebut wilayah kekuasaan. 2. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi dua bagian sama besar. Wilayah laut bagian Sura
Sedangkan wilayah darat bagian buaya. 3. Mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Karena Sura melanggar janji mencari makan di sungai. 4. Kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. 5. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Saling menghargai, jujur, dan rukun. Hiu, Sura, dan buaya sepakat membagi 2 wilayah. Bagian laut wilayah Sura, darat wilayah buaya. Nah, ini adalah wilayah yang belum disepakati. Sedangkan wilayah yang disepakati, ini wilayah buaya adalah setengah bagian, dilambangkan dengan lambang seperti ini ya. Wilayah hiu Sura adalah setengah bagian, dilambangkan seperti ini. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Nah, gambar yang pertama ini dibagi 4 bagian sama besar. Satu bagiannya berarti adalah 1/4. Kemudian yang kedua ini dibagi 3 bagian sama besar. Satu bagiannya berarti adalah 1/3. Kemudian gambar yang ketiga ini dibagi 2 bagian sama besar. Jadi satu bagiannya nilainya adalah 1/2. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Nah, gambar yang pertama ini ada 4 ekor buaya ya. 1 ekor buaya dari 4 ekor buaya, berarti pecahannya yang sesuai adalah 1/4. Kemudian yang kedua ini ada 2 ekor buaya. Seekor buaya dari 2 ekor buaya, berarti pecahan yang sesuai adalah betul 1/2. Kemudian gambar yang ketiga ini ada 3 ekor buaya. Seekor buaya dari 3 ekor buaya, berarti pecahannya adalah 1/3. Kalian memang hebat. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Nah, mari membuat kreasi buaya dari tanah liat. Alat dan bahan. Yang pertama adalah tanah liat secukupnya. Kemudian yang kedua pelumas atau minyak goreng. Yang ketiga cat. Yang keempat alas, bisa berupa triplex dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah air. Langkah membuat. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Kemudian ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Kemudian lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1 sampai 7. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1 sampai 2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya supaya halus. Kemudian cat sesuai keinginan dan keringkan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.